Kembali lagi dengan Jurnal Tekno, dan pada video kali ini saya mau bahas smartwatch terbaru dari Samsung, yaitu adalah Galaxy Watch 6. Jadi pada tahun ini Samsung itu mengeluarkan dua versi dari Galaxy Watch 6, yaitu adalah Galaxy Watch 6 yang reguler dan satu lagi adalah Galaxy Watch 6 Classic. Perbedaan antara keduanya adalah Galaxy Watch 6 yang Classic itu dia punya ukuran terbesarnya itu lebih besar, dia juga punya material yang lebih premium, serta dia juga punya rotating bezel untuk navigasi di smartwatch. Kalau saya sendiri pakainya itu Galaxy Watch 6 yang reguler, dan saya sudah pakai smartwatch ini selama 7 hari ke belakang. Saya beli unit ini di Korea, dan kalau di Indonesia, pre-ordernya sebentar lagi akan berakhir, jadi buat Anda tertarik, tonton video ini sampai habis. Oke, mari kita langsung bahas soal produknya. Jadi di paket pembelian, kita dikasih unit Galaxy Watch 6 itu sendiri, kemudian kabel charger, serta panduan pemakaian. Galaxy Watch 6 ini terdapat 3 warna ya, tapi yang saya temukan itu hanya yang graphite yang saya pakai ini, white, tapi kalau dari websitenya sih terdapat juga warna gold. Begitu saya pakai Galaxy Watch 6 untuk pertama kalinya, berasanya itu sepertinya tidak murahan ya, tidak seperti smartwatch budget ya. Ini sebenarnya cukup masuk akal karena dia tidak diposisikan sebagai smartwatch yang entry level. Meskipun ini Galaxy Watch 6 yang reguler, bukan berarti ini kerasnya murahan, enggak sama sekali. Masih terasa mahal kok, masih terasa premium. Hanya saja memang kalau dibanding sama klasik itu beda lagi levelnya. Nah, tapi yang sedikit agak saya sayangkan adalah soal pemberian strapnya. Ini strapnya sebenarnya nyaman ya. Ini bahannya karet dan cukup tebal juga. Nggak seperti strap tipis yang ada pada smartwatch terjangkau saya, itu adalah Amazfit Bip yang paling pertama. Ini tipis banget, sementara ini ya cukup tebal ya. Kelihatan secara material nggak pelit. Tapi menurut saya ini mungkin masih bisa lebih baik lagi dengan cara kita tuh dikasih band yang sports ya, mungkin yang ada perforator yang ada lubang-lubangnya, atau yang mungkin lebih premium lagi pakai magnet ya. Tapi ternyata Samsung memilih untuk ngasih strap yang relatif generik seperti ini. Setting Watch 6 menurut saya sangat-sangat simple ya. Jadi pertama kali kita menyalakan Watch 6 ini, kalau di dekat Watch 6 ini ada smartphone Samsung, nah smartphone tersebut akan minta konfirmasi nih apakah Watch 6 ini adalah milik Anda, dan juga sebaliknya di sebelah sini. Setelah itu Anda tinggal ikuti instruksi yang ada pada layar saja. Nah, satu hal ya, ini memang smartwatch-nya bisa jalan di Android manapun, tapi yang paling seamless untuk settingnya adalah kalau kita pakai smartwatch Samsung, karena sudah ada aplikasi-aplikasi pendukung seperti Samsung Wearable serta Samsung Health. Sementara untuk smartwatch lain, mungkin Anda harus install dulu di Google Play. Sedikit catatan, waktu kita lagi setup itu, kita diminta untuk agree banyak personal data collection ya. Nah, ini mau nggak mau kita harus tempuh. Setelah saya selesai setup, saya itu bisa langsung mengapresiasi betapa kecilnya bezel di Watch 6 ya. Ini karena Watch 5 itu meskipun ukurannya sama, bezelnya itu lebih tebal, jadi begitu kita menyalakan pertama kali itu rasanya agak sedikit kecewa ya, karena ini ukurannya sepertinya besar, taunya layarnya nggak besar. Ya memang kebanyakan smartwatch itu seperti itu ya, misalnya yang seperti ini Amazfit juga dia bezelnya tebal sekali, padahal dia untuk secara frame tuh cukup besar sebenarnya. Saya kira 40 mm tuh cocok buat Anda yang tangannya nggak terlalu besar. Ini misalnya perbandingan dengan jam reguler dari Orient ya, ini bisa dibilang mirip-mirip secara ukuran watch face-nya ya. Menggunakan Watch 6 sehari-hari rasanya tuh nyaman-nyaman aja sih ya. Jadi nggak merasa memberatkan. Strapnya juga bisa dibilang cukup enak. Jadi saya nggak harus sering lepas pasang strap begitu saya kerja atau semacamnya. Menurut saya pada titik ini Samsung seperti sudah tahu banget nih formula apa yang cocok untuk mendapatkan kombinasi berat, kemudian kualitas strap, serta ya overall desain fisik dari Galaxy Watch 6 supaya nyaman dipakai sehari-hari. Bernavigasi di Watch 6 itu cukup mudah ya. Jadi sebelah atas ini ada yang fungsinya mirip dengan tombol home pada HP, sementara yang bawah itu seperti tombol back. Nah, yang tombol home ini dia bisa diklik 2 kali untuk menampilkan action tertentu, misalnya action untuk olahraga ya. Tapi Anda juga bisa long press untuk menampilkan voice assistant. Nah, sebagai tambahan Anda juga bisa bernavigasi dengan cara rotating bezel seperti ini ya. Jadi ini digital ya, dimana kalau yang Galaxy Watch Classic itu dia bezelnya bisa diputar dan fisik. Ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda untuk bernavigasi di smartwatch Anda. Mungkin nggak semua orang suka ini. Kalau saya pribadi sebenarnya ya nice to have lah. Nggak harus ada juga nggak apa-apa. Dan kalau Anda nggak suka, Anda bisa matikan di settings. Galaxy Watch 6 ini datang dengan Wear OS 4 dan One UI Watch 5. Dimana menurut saya secara tampilan itu sudah sangat simple ya. Nggak seperti Galaxy Gear yang saya dulu pernah punya. Ini Anda tuh tinggal swipe dari atas untuk menampilkan menu-menu quick setting ya. Kemudian kalau dari bawah itu Anda untuk menampilkan full app apa saja yang ada di watch Anda. Kalau ke kiri itu Anda menampilkan notifikasi. Sementara untuk swipe kanan itu untuk menampilkan status-status yang lain seperti status fitness, lalu status sleeping, dan sebagainya. Untuk watch face sendiri, karena Samsung ini sudah generasi kesekian ya untuk Galaxy Watch 6, Anda punya banyak pilihan. Oke, mari kita langsung masuk ke fitur. Jadi, sebagaimana smartwatch umumnya,
tentu saja Galaxy Watch 6 ini bisa menampilkan notifikasi dari HP. Dan Anda juga bisa pilih notifikasi apa saja yang bisa Anda lihat. Sementara untuk workout itu Anda banyak pilihan, jadi kalau Anda yang suka workout ini cukup lengkap, hanya saja memang nggak ada yang terlalu spesifik ya, misalnya seperti badminton itu nggak ada. Tapi begitu terakhir saya main badminton itu ternyata dia otomatis terdeteksi sebagai other workout ya, padahal saya nggak setting sama sekali untuk memulai workout di sini. Dia juga punya GPS, jadi kalau Anda itu suka lari atau jalan pagi, Anda juga bisa nge-track pergerakan Anda dan mungkin juga di-share ya. Selain itu juga ada beberapa sensor lain yang saya tampilkan di layar ini. Oke, jadi salah satu fitur menarik dari Samsung Galaxy Watch 6 ini adalah dia bisa jadi viewfinder buat HP Samsung dengan One UI 5.1 ke atas. Jadi bisa kelihatan di sini viewfindernya. Sementara HP-nya nih, sementara HP-nya saya gerakkan seperti ini, dia akan tampil di jam ini. Mungkin akan berguna kalau misalnya lagi ada foto bareng gitu, bisa cara Anda bisa pakai jam Anda buat men-trigger shutternya. Untuk battery life-nya menurut saya ini ya bisa dibilang sesuai ekspektasi lah untuk smartwatch dedicated dari brand tertentu untuk smartphone brand tertentu ya. Tentu saja ini saingan cuma satu sebenarnya, Apple Watch. Battery life-nya kalau saya pakai buat sehari-hari itu tanpa olahraga berat dan juga always on display, itu kurang lebih bisa tahan 1,5 hari. Jadi kalau Anda mau perpanjang battery life-nya, mungkin Anda bisa matikan always on display. Charge-nya juga cukup cepat kok. Anda tuh charging 20 menit juga udah dapat 40%-an baterai. Jadi kalau Anda misalnya mandi pagi, kemudian sebelum mandi itu Anda nge-charge dulu. Setelah mandi harusnya Anda sudah cukup baterai untuk bisa tahan seharian sampai Anda pulang. Kesimpulannya, apakah Watch 6 ini worth it? Menurut saya Galaxy Watch 6 ini adalah smartwatch Samsung yang disempurnakan ya. Jadi dia itu punya integrasi yang bagus dengan servisnya Samsung, build quality-nya bagus, tracking olahraganya juga oke, dan battery life-nya juga bisa dibilang sudah sesuai ekspektasi, sudah inline dengan kompetitor utamanya. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah ini bukan smartwatch untuk sports enthusiast ya, dimana kalau Anda itu sering trekking atau Anda itu sering maraton yang butuh GPS-nya akurat, atau Anda sering olahraga outdoor lainnya, menurut saya ada banyak merek lain yang lebih cocok, yang lebih rugged, yang lebih kokoh seperti Suunto atau Garmin. Atau kalau Anda pakai iPhone, tentu saja Anda punya pilihan Apple Watch Ultra. Nah, ngomong-ngomong soal iPhone, Samsung Galaxy Watch ini dia nggak bisa jalan di iPhone, sebagaimana Apple Watch itu nggak bisa jalan di smartphone Android. Kecuali dengan hack-hack tertentu yang tentunya tetap harus melibatkan Anda punya iPhone. Dengan harga 4 juta rupiah, menurut saya ini ya bisa dibilang Anda nggak menyesal lah beli ini, kecuali Anda itu pengen berhemat banget untuk smartwatch ya. Buat saya pribadi, smartwatch itu kan salah satu aksesoris yang selalu menjeng di tangan ya, dan dilihat orang-orang. Dan menurut saya kalau Anda punya pemikiran kalau jam itu adalah salah satu bagian dari fashion Anda sehari-hari, mungkin Anda juga cukup merasa worth it ya kalau beli smartwatch yang tampilannya tuh oke. Dan mungkin buat para tech enthusiast, menurut saya nggak tahu lagi kalau versi berikutnya Watch 7 itu apalagi yang body improve ya. Karena sekarang bezel udah tipis, bodinya menurut saya sudah oke. Ya tentu saja masih bisa ditingkatkan, misalnya battery life lebih panjang, atau mungkin sensor lebih banyak, prosesor juga pasti bisa lebih baru. Nah, selain prosesor yang lebih baru, menurut saya kalau tambah sensor atau tambah mungkin ruggedness di Galaxy Watch 6 ini, mungkin akan menaikkan harga, dan saya nggak yakin Samsung melakukan itu. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari Martek lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.